Setahun yang lalu saya membuat kolam seluas 30 akre. Dan tidak lama setelah itu saya menambahkan 40.000 ekor ikan telinga dari berbagai jenis. Segera setelah itu, saya juga melepaskan 10.000 ekor ikan bas kecil, bertindak sebagai predator. Dalam setahun terakhir, untuk merekam perkembangan ikan bas, saya menanamkan pelacakan di dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama saya juga memasang kamera di berbagai area kolam, termasuk fotografi bawah air dan pengambilan gambar dengan drone. Adegan favoritku adalah saat memberi makan di bawah lampu hijau pada malam hari. Setiap kali saya memberikan makanan, selalu lebih banyak daripada jumlah yang bisa mereka makan. Terkadang saya bahkan mencoba memberikan makanan seperti udang. Pada awalnya, ikan bas hanya sebesar itu. Tetapi dalam beberapa minggu terakhir, berat mereka bahkan sudah mencapai 2,5 pon. Jadi saya ingin berbagi dengan kalian hari ini tentang apa yang terjadi selama setahun terakhir. Dalam beberapa minggu terakhir, ikan bas mulai bergerombol di area menyelam kolam. Dalam beberapa cuplikan video, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa mereka menunjukkan sifat agresifnya. Dan ini adalah pertama kalinya saya merekam mereka bergerak dalam kelompok. Saya menduga ikan terbang sedang bertelur. Di area penyelaman terdapat banyak ikan terbang kecil. Jadi hal ini menarik perhatian ikan bas. Melihat ikan bas berburu sangat menarik. Terkadang mereka juga bekerja sama dalam berburu. Satu ikan masuk dari sisi saluran ini. Satu lagi melingkar ke sisi seberang untuk menjebak mangsa di tengah. Namun saya menemukan bahwa sifat agresif ikan bas ini ada untung dan ruginya. Tapi kita akan membahas masalah ini lebih mendalam nanti. Ketika ikan bas memangsa dalam jumlah besar, saya meningkatkan frekuensi pemberian makan. Dengan demikian, ikan telinga bisa tumbuh dan berkembang biak lebih cepat. Saya akan mengingatkan sekali lagi. Sebelumnya kami telah mengambil beberapa udang. Kandungan protein udang lebih tinggi dibandingkan ikan telinga. Itu dapat membuat ikan bas tumbuh lebih cepat. Saat ini, sebagian besar udang sudah tumbuh besar. Jadi, tahun depan ini, tujuan saya adalah membuat ikan bas tumbuh dengan cepat. Saya menemukan bahwa setelah 1 tahun pemeliharaan, ikan bas menjadi lebih agresif. Dan mereka akan mulai berburu secara berkelompok. Dulu tidak seperti ini. Jika kamu memperhatikan dengan seksama cuplikan video pemberian makan malam, kamu akan menemukan bahwa mereka selalu suka mengejar ikan kecil. Bayangkan saja, dengan jumlah makanan yang mereka konsumsi. Dalam satu malam, jumlah ikan kecil yang dimakan mungkin tidak sedikit. Di sudut lain malam hari, burung hantu yang sudah lama hilang akhirnya muncul. Gay ini adalah penghuni lama kolam. Melihatnya kembali lagi, berperan sebagai pemangsa. Saya rasa ia mungkin bersarang di tempat lain sebelumnya, dan merawat anak-anaknya. Sekarang kembali untuk menangkap tikus langit. Ayo lihat perangkat baru di kolam. Baru-baru ini saya membuat rumah burung, dan memasang kamera di dalamnya. Di atasnya saya juga membuat jendela kecil. Ide desainnya adalah agar burung bersarang di bagian bawah yang datar. Begitu ada gerakan, saya akan menerima pemberitahuan, dan bisa segera mengetahui burung jenis apa yang datang. Selain itu, rumah burung juga memiliki panel surya, yang bisa terus mengisi daya kamera. Kemudian saya hanya perlu menutupnya, menunggu dengan tenang kedatangan penghuni pertama. Ngomong-ngomong tentang rumah burung, saya belum pernah melihat burung kolibri di sini sebelumnya. Jadi saya membuat rumah kolibri kecil. Saya memasang 2 pengumpan, juga meletakkan beberapa bahan untuk bersarang. Lihat apakah bisa menarik kolibri untuk menetap di tepi kolam. Hari ini akan memberi makan ikan pada waktu yang tepat. Sekalian menunjukkan kepada semua orang pemandangan memberi makan. Kamu lihat ini adalah beberapa ikan matahari biru. Tahun lalu, ikan matahari biru berhasil berkembang biak dengan baik. Sekarang mereka semua sudah besar. Ikan bas sudah tidak bisa makan lagi. Untungnya, mereka akan terus berkembang biak. Jadi ini pada dasarnya menjadi restoran prasmanan bagi ikan bas. Alat pemberi makan ini adalah pusat keramaian kolam ikan. Sebenarnya, awalnya tempat ini adalah markas rahasia untuk ikan bibrida. Tapi entah kenapa, sejumlah kecil ikan bas mulai muncul. Kemudian jumlah ikan bas semakin bertambah. Jadi, banyak ikan berkumpul di sini. Ini adalah pertama kalinya saya mengendalikan drone. Terbang di atas alat pemberi makan. Ikan yang datang untuk makan hari ini banyak sekali, membuat saya terkejut. Tidak hanya ikan bibrida di daerah dangkal yang tertarik datang. Bahkan ikan di daerah dalam. Saat mendengar alat pemberi makan diaktifkan, semua juga segera berenang mendekat. Saya sangat suka melihat ikan bergerak di daerah dangkal. Karena dengan begitu saya bisa lebih memahami mereka. Ini juga alasan mengapa sup tidak terlalu dalam. Seekor ikan bas sangat takut melewatkan jam makan ini. Saat ikan lain sedang makan, dia berpatroli di samping. Tidak membiarkan ikan lain melahap sendiri. Kecuali mulutnya sudah penuh dan tidak bisa menampung lagi. Terkadang saya juga bisa melihat burung dan hewan liar lainnya berkeliaran di sekitar alat pemberi makan. Saya berani bilang bahwa ketika pemberi makan dihidupkan, mereka pasti terlihat bingung. Lalu mari kita kembali ke area pemberian makan untuk rusa kecil. Kali ini saya masih menyiapkan jagung, kedelai dan kacang tanah. Jumlah rusa belakangan ini semakin bertambah. Beberapa bahkan muncul di siang hari. Namun sebagian besar muncul di pagi atau sore hari. Ketika cahaya mulai redup baru muncul. Bebek dan rakun sering datang mencuri makanan. Biasanya mereka bisa hidup berdampingan dengan baik.
Tapi kali ini mereka tampaknya tidak senang. Saat ini, rusa jantan sedang dalam masa pertumbuhan tanduk. Setiap tahun pada waktu ini, mengamati pertumbuhan tanduk rusa sangat menarik. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kita bisa melihat bahwa beberapa tanduk rusa jantan tumbuh kembali dengan bentuk yang sama, tapi bisa juga sedikit lebih besar. Dapat dengan mudah dibedakan. Ada juga yang menyenangkan. Kami merekam sebuah video tentang anak rakun. Lihat ini, betapa senangnya mereka bermain. Selanjutnya, mari kita lihat area penanaman. Di sini ada banyak varietas yang bisa dibatasi. Saya berencana untuk memanen sebagian, dan menyebarkan sebagian lainnya di tanah, untuk menarik burung merpati dan satwa liar lainnya. Sambil menambahkan banyak umpan lainnya, untuk menarik lebih banyak merpati datang. Tapi tahun lalu setiap kali saya datang, saya selalu menemukan jal terjatuh di tanah. Masih ada bekas dentingan. Awalnya saya bingung untuk waktu yang lama. Kemudian baru diketahui, itu adalah perbuatan rubah dan serigala. Jadi saya memasang sebuah kamera, untuk melihat apakah ada binatang yang datang mengacau malam ini. Ngomong-ngomong soal itu, baru-baru ini saya memasang lensa telephoto pada drone. Dengan cara ini saya dapat mengambil lebih banyak gambar hewan liar. Lihatlah, di sana ada seekor rakun yang santai. Di sisi lain, sekelompok besar rusa muncul. Sekarang hari hampir gelap, mereka akan keluar untuk mencari makan. Baiklah teman-teman, ini adalah akhir dari video ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.